Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Rizka Paramita dari kelas C Praktikum 2 dengan NIM J3H 118297. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil paper saya di mata kuliah Distribusi Informasi yang berjudul Budidaya Ganyong. Berikut adalah outline untuk presentasi saya pada hari ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang dan juga pengertian inovasi, di apa itu inovasi, lalu dilanjutkan dengan analisis situasi dan juga inovasi yang disarankan, lalu ada tahap penerimaan inovasi dan juga tokoh yang terlibat, yang terakhir ada feedback atau saran berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan sebelumnya. Berikut adalah latar belakang untuk presentasi saya pada hari ini. Yang pertama adalah seperti yang kita ketahui bahwa virus corona yang berasal dari negeri tirai bambu Cina ini sudah menyebar ke seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Bahkan angka penularan kasus COVID di Indonesia ini juga meningkat. Terlihat di beberapa waktu yang lalu kasus positif corona di Indonesia ini mencapai lebih dari 100.000 kasus terkonfirmasi. Selain itu, WHO juga telah menyatakan global pandemi di seluruh dunia. Karena virus corona inilah ada berbagai macam sektor yang terdampak, mulai dari ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Indonesia juga sempat menyatakan bahwa Indonesia ini mulai memasuki yang namanya new normal era, di mana masyarakat dihimbau untuk berkegiatan seperti biasanya, namun tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Di tengah pandemi inilah masyarakat mulai menyadari pentingnya PHBS atau pola hidup bersih dan sehat, di mana masyarakat sudah mulai mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan juga mengonsumsi vitamin. Di tengah pandemi yang tak kunjung usai ini, muncul juga berbagai macam tren di lingkungan masyarakat, seperti tren plant-based food, yaitu mengonsumsi makanan yang berbahan dasar dari tumbuh-tumbuhan. Dan tren ini dipercaya oleh masyarakat bahwa lebih sehat dan juga dapat meningkatkan imunitas tubuh. Jadi, apa itu inovasi? Inovasi berasal dari kata innovation yang berarti pembaruan atau perubahan. Sedangkan innova sebagai kata kerja ini memiliki arti memperbarui dan juga mengubah. Menurut Everett M. Rogers dikatakan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, atau objek yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Inovasi sendiri memiliki 4 ciri, diantaranya adalah sebagai berikut. Ciri inovasi yang pertama yaitu memiliki kekhasan, di mana inovasi ini termasuk ide, program, tatanan, sistem maupun hasil yang diharapkan ini memiliki kekhasan tersendiri. Lalu yang kedua adalah memiliki unsur kebaruan, di mana inovasi memiliki karakteristik sebagai sebuah karya atau pemikiran yang orisinil. Yang ketiga adalah inovasi ini memiliki program yang terencana, yaitu melalui suatu proses yang tidak terburu-buru, namun kegiatannya dipersiapkan dengan baik dan juga jelas. Yang keempat adalah inovasi memiliki tujuan, yaitu inovasi memiliki arah yang akan dicapai, termasuk dengan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah analisis situasi. Di sini saya berkesempatan untuk menyarankan inovasi di Kelurahan Licin, tepatnya masih berada di kawasan Gunung Ijen. Seperti yang kita tahu bahwa corona ini berdampak di berbagai sektor, utamanya di ekonomi dan juga pariwisata. Karena masyarakat Licin ini biasanya berprofesi menjadi dua, yaitu di bidang pertanian dan juga di bidang pariwisata. Untuk di pariwisata sendiri, masyarakat desa Licin ini biasanya menyewakan trooper sebagai alat transportasi turis yang akan berkunjung ke Gunung Ijen. Beberapa waktu lalu, pemerintah Banyuwangi juga menyatakan akan membuka kembali destinasi wisata yang ada di Banyuwangi. Namun ternyata jumlah turisnya justru dikurangi, dan ini ternyata sangat berdampak bagi masyarakat desa Licin. Karena jumlah turis yang berkurang inilah, maka pendapatan dari masyarakat desa Licin ini juga menurun. Selain itu, beberapa waktu yang lalu, ibu-ibu PKK di Kelurahan Licin ini sempat mengikuti Festival Pangan Non-Beras yang diadakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi. Dan mereka mendapatkan juara 2 untuk kategori makanan olahan berbahan dasar dari ganyong, yaitu umbi-umbian yang tumbuh subur di daerah Licin dan sekitarnya. Namun untuk saat ini tanaman tersebut sudah mulai punah karena tidak banyak orang yang mengonsumsi dan bahkan mengenal ganyong ini. Sehingga dari kedua hal inilah muncul inovasi, yaitu untuk melestarikan kembali tanaman atau umbi-umbian ganyong dan juga membuat produk olahan dengan daya simpan yang lama, sehingga ganyong ini dapat dipromosikan dan menjadi produk olahan dan unggulan di desa Licin dan juga dapat disebarkan ke desa-desa maupun di kawasan-kawasan lainnya.
Inovasi yang bisa diaplikasikan atau disarankan di Kelurahan Licin, Banyuwangi ini adalah budidaya ganyong. Melihat dengan banyaknya lahan di Desa Licin dan semakin sulitnya menemukan ganyong yang menjadi bahan utama untuk membuat mie dan olahan kuliner lainnya, jadi budidaya ganyong merupakan salah satu langkah yang cocok untuk diaplikasikan ke kalangan ibu-ibu PKK di Kelurahan Licin. Melihat juga bahwa secara geografis desa ini terletak di lereng kaki Gunung Ijen sebelah timur, sehingga memiliki lahan yang subur untuk bercocok tanam. Selain itu, mayoritas penduduk memiliki sepetak tanah yang bervariasi ukurannya, sehingga dengan lahan yang sedikit dapat juga dimanfaatkan untuk budidaya ganyong yang mulai langka untuk akhirnya bisa diolah dan diperjualbelikan lebih luas. Tidak hanya di Banyuwangi ataupun di Desa Licin saja, namun juga merambah ke luar Banyuwangi. Dikutip juga dari laman daring sulbar.litbang.pertanian.go.id, tanaman ini juga dapat ditanam di lahan darat yang kurang air, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Ganyong yang memiliki nama latin Canna eduliscere ini dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan energi. Karena kandungan karbohidratnya yang terdapat dalam ganyong ini cukup tinggi dan ini setara dengan umbi-umbi lain meskipun lebih rendah daripada singkong, namun karbohidrat dan tepung ganyong ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan kentang. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa ganyong memiliki banyak sekali manfaat bagi tubuh, seperti dapat mengobati luka lambung, baik untuk pencernaan dan usus, mendukung pertumbuhan balita, dapat juga menguatkan tulang, mengatasi panas dalam, menurunkan berat badan, dan juga baik sekali dikonsumsi untuk penderita diabetes. Pada praktiknya nanti ibu-ibu PKK di Desa Licin akan diberikan sosialisasi, dijelaskan pula bagaimana cara menanam umbi ganyong ini agar bisa tumbuh dan dipanen di kemudian hari. Selain itu, jika budidaya ganyong ini berhasil, maka akan masuk ke tahapan selanjutnya untuk mengolah berbagai macam olahan yang kreatif, sehingga ganyong ini dapat menjadi komoditas unggulan di Desa Licin yang memiliki nilai jual serta daya tarik yang tinggi. Sebagai contoh, ibu-ibu PKK ini bisa membuat minuman herbal untuk mengatasi panas dalam. Ini bahan dasarnya dari ganyong dan juga temulawak yang sudah direbus tentunya, dan juga dapat membuat olahan bubur ganyong ini yang bisa dikreasikan supaya lebih menarik dan juga dapat mengatasi diare serta membantu pertumbuhan balita dan mampu menguatkan tulang. Selanjutnya adalah tahapan penerimaan inovasi. Di sini tahapannya terbagi atas 5 tahap. Yang pertama ada tahap pengetahuan. Jadi di tahapan ini dimulai ketika seseorang mulai menyadari adanya suatu inovasi dan ingin mengetahui bagaimana inovasi tersebut. Selanjutnya adalah tahapan bujukan atau tahap persuasi. Ini di mana seseorang akan membentuk sebuah sikap senang ataupun tidak senang terhadap inovasi. Jadi memang pada tahapan ini, tahap persuasi, lebih banyak keaktifan mental yang memegang peran. Karena seseorang akan berusaha untuk mengetahui lebih banyak tentang inovasi dan menafsirkan informasi yang akan diterima. Dan tahap ini pula berlangsung seleksi informasi yang disesuaikan dengan kondisi dan juga sifat pribadi penerima si informasi dari inovasi ini. Pada tahap ketiga, yaitu tahap keputusan, ini dilakukan ketika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima, maupun menolak inovasi. Selanjutnya mengenai tokoh yang terlibat dalam sebuah inovasi. Jadi biasanya tokoh yang terlibat disebut dengan stakeholder. Gonzalez yang dikutip oleh Iqbal, ini stakeholder dideskripsikan sebagai siapa yang memberikan dampak atau yang terkena oleh dampak dari suatu program, kebijakan, atau pembangunan. Jadi mereka bisa sebagai individu, komunitas, kelompok sosial, ataupun sebuah lembaga. Dalam inovasi budidaya ganyong dan juga produk olahan ganyong, yang ikut berperan adalah Dinas Pertanian yang akan turut serta mendampingi para ibu-ibu PKK, baik itu dalam tahapan edukasi budidaya maupun bentuk pendampingan lainnya. Selain itu ada juga perwakilan dari Kelurahan Licin untuk mengkoordinasikan tokoh yang terlibat, RT atau RW jika diperlukan, karena memang ini mencakup lingkup ibu-ibu PKK dan tentunya akan banyak RT RW yang terlibat. Selanjutnya juga ada tokoh-tokoh lain yang nantinya akan ikut berpartisipasi dalam langkah mensukseskan inovasi yang baru saja dimulai. Nah, peran masyarakat sekitar ini juga akan dibantu oleh mahasiswa yang nantinya akan terlibat untuk mempermudah hingga mempercepat proses inovasi hingga ke tahap akhir sampai inovasi ini akhirnya dijalankan
dan dapat dilakukan tanpa pendampingan lagi. Selanjutnya adalah saran atau feedback yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perwakilan dari ibu-ibu PKK di Kelurahan Licin. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.